Ini pintu tol apa katanya? Ini pintunya? Ngawen. Ngawen. Di situ di dalam pemberitaan koran, media massa atau medsos dan masih banyak lagi informasi, ada satu rumah 2 lantai yang berada di tengah-tengah tol. Kiri, kanan atau barat, timur itu jalan tolnya sudah selesai, tapi di penggal ada satu bangunan yang benar-benar menghalangi sehingga si tolnya itu dihentikan untuk sementara waktu seperti tampak di gambar ya. Nah, ini juga orang mencari di mana ya itu bangunan rumah itu, ya sudah nggak ada lah. Sekarang ini kan sudah dilewati jalan tolnya itu dari Jakarta kemudian ke Cirebon, kemudian masuk ke Solo, ya Solo Madu namanya, dan sampai sebentar lagi akan sampai di Yogyakarta. Sayang belum sampai di Yogyakarta. Tapi itulah kisah-kisah yang paling menarik, diantaranya ada makam yang tercium seperti ada bau bunga melati. Makanya maghrib itu tidak boleh dilewati karena belum ada lampu penerangan. Sehingga ada seloroh. Duh, kalau tidak ada lampu penerangan malam Jumat lewat jalan tol ini nggak kebayang, karena dulunya di bawahnya itu adalah pemakaman umum. Ya namanya juga seloroh ya. Itulah barangkali kisah-kisah menarik di sepanjang jalan tol menuju Yogyakarta. Belum ini. Ceritanya kita cut dulu, karena mau buka puasa dulu, tepat di jalan keluar pintu tol baru. Tentu saja ini pintu tol darurat. Lihat saja di video ini. Begitu keluar justru disambut gubuk bambu. Setelah buka puasa tiba-tiba muncul cerita tentang harum bunga melati dari pemakaman. Semua masih suka nama? Oh iya. Oh iya Pak, bisa bawa bunga melati ya? Emang bener bau melati? Nggak tahu, aku lagi ngomong dokter. Pintu tolnya kamar gubuk. Nyari apa yuk? Aku nyari tas mau ke Alfamart. Harus pakai Google Map ya yuk? Kalau nggak pakai Google Maps nyasar. Mau satu seger ya? Ya kalau sekarang masih jam segini. Satu seger bu. Namanya juga pintu tol baru ya kayak begini. Pintu tol baru. Soto seger. 21 km loh. Barusan yang dilewatan barusan? Orang cuma sebentar. 21 ayo, orang tadi mulai kilometer 0. Iya kilometer 0 tadi mulai. Orang cuma gundulin ban doang. Kilometer berapa? Udah mau keluar pintu tol. Nggak kerasa ya kalau tol baru ya? Orang tol baru karena dinikmati, karena oh ini tol baru gitu, jadi pemikiran itu fokus ke jalan, akhirnya nggak kerasa. Itu lagi ngapain itu dia? Vlog. Tuh lagi pada ngevlog tuh. Cuma satu ya. Lagi ngevlog tuh. Karena apa? Informasi baru tol. Wah, jadi uang dia. Jadi uang dia. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita lucu di perjalanan tol baru Yogyakarta. Namanya juga di tol baru ya. Banyak cerita-cerita yang paling menarik. Di antaranya ketika di perjalanan itu tiba-tiba ada satu tempat yang di sebelah kanannya itu pemakaman, tetapi rapi begitu, batu-batunya tersusun, kok indah sekali. Ternyata itu adalah pemakaman yang baru dipindahkan dari pintu dari tol itu, karena dibangun jalan tol, jadi si pemakamannya dipindahkan begitu. Tiba-tiba ada yang berkata, oh iya bau bunga melati ya.
Padahal tidak ada bahwa bunga melati seperti itu, karena efek psikologis. Begitu ada cerita bahwa makam itu yang sekarang diinjak oleh jalan tol itu dipindahkan makamnya ke sebelah kanan jalan, sehingga terkesan bahwa ini adalah pemakaman baru yang masih banyak bunga-bunga melatinya begitu. Padahal kan yang namanya pemakaman lama udah tua dipindahkan itu ya tidak ada wangi bunga-bunga begitu kan, hanya memindahkan saja begitu sebagai bahan gambaran. Tuh gunung, lihat gunung di Jawa mah jarang gunung yang ada daunnya. Biasanya kan model di Gunung Kidul kayak gitu. Ini hijau tuh, lihat pemandangannya. Suasana jalan tol baru ngeri sebenarnya. Makanya cuma buka sampai jam 5 doang ya. Oh, karena belum ada lampu. Iya, belum ada apa-apa kalau kecelakaan kan. Iya, belum ada lampu, belum ada lampu penerangan. Berarti kita sebelum gelap harus sudah keluar dari sini ya? Iya, benar. Iya juga. Ya karena nggak ada lampu kan. Tuh lihat tuh sebelah kiri kan. Tadi ngebut dikit buat bisa masuk aja. Ternyata keburu banget. Mas Rizky sih dapat ya. Betul, kita telepon ya. Mas Rizky, aduh, jangan-jangan nggak kebagian jalan tol ditutup. Iya, bentar kan. Tidak semuanya bisa masuk ke sini. Kalau malam nggak boleh ya, gelap ya. Tadi telepon dek. Bentar nanti, tadi habis telepon masih di kilometer 450-an. Oh masih jauh ya tuh. Tadi kan udah berapa menit yang lalu tuh ya, udah ngebut pasti. Udah sempat. Iya lah pasti dia. Dia nggak terima kalau aku masuk, masih nggak masuk tuh nggak terima. Nggak terima dia. Jadi harus ikut masuk. Lewat tol. Ini kayak gini coba kan. Siapa yang mau nolong? Nggak ada. Yang namanya jalan tol baru itu ya itu ban itu tuh lihat di amplas. Yang lebih parah lagi yang pertama kali tadi berangkat pagi yang dari kemarin kali ini dibuka ya. Kemarin ini. Ah berarti sekarang udah diamplas sama ban orang lain. Iya. Yang kemarin yang pertama itu dan datang ke sana langsung bannya langsung gundul. Kalau sekarang ini udah keinjak orang. Ternyata di sebelah itu. Kita udah pernah pakai loh ya jalan ini oh. Kenapa? Udah pernah pakai dulu kan? Oh iya Udah pernah kita. Udah lama sebenarnya. Oh udah lama, udah sering dipakai. Enggak, Waktu Nataru kemarin udah ada. nggak terlalu parah tuh. Tapi kalau betul-betul baru, dia dari sini ke Jogja habis ban itu. Tapi ini berarti udah lama deh, udah dipakai udah nggak apa-apa. Udah pernah dipakai pertama pas libur Natal tahun baru kemarin. Lama ya, padahal kemarin udah dipakai, sekarang belum selesai juga ya. Iya kan bangun jalan tol nggak sedikit ya. Tapi ngeri ya tuh itu hanya di pagarnya yang dipakai gitu doang. Pantas masih gratis ya. Itu kan ngeri, itu pagarnya cuma gitu doang itu. Kayak kecelakaan juga nggak cover asuransi. Nggak kena. Nah, kayaknya nggak. Dan baru Mereka lepas tangan. Pas tangan makanya nggak bayar. resiko tanggung sendiri gitu ya. Terus itu tanggung sendiri gitu ya pokoknya mah. Karena apa? Ya gratis ya kan. Ya hati-hati aja ini barang gratisan. Barang gratisan. Tapi asik juga di sini tuh lewat sawah-sawah ya. Kalau tahun baru emang asik ya masih apa pemandangan alam. Masih alam. Tinggal malam lagi udah beres area apa pasti. Masih alami. Tuh. Budaya unik Yogyakarta sudah dibahas pada konten sebelumnya, mulai dari kisah Nyi Roro Kudul, larangan baju warna hijau, larangan membelakangi pantai, sesajen dilarung ke laut, jual kelapa muda dibuang ke pantai, kisah sungkem, gua Jepang, dan sebagainya. Sungkeman di mana orang-orang bersimpul untuk minta maaf di depan orang yang lebih tua, misalkan kedua orang tua.
Budaya meminta maaf ini menjadi seperti festival kegembiraan karena disertai dengan kebiasaan memakai baju baru terutama anak-anak ketika bertemu orang tua dan sanak saudara serta makan makanan khas misalnya ketupat sayur. Kadang ada menu jamur liar, menu genjer, bahkan ada budaya pasang bubu. Ada kisah sedih di hari raya Idul Fitri zaman dulu waktu ayah masih nyopir sendiri deh. Orang yang namanya mudik itu mah naik motor kan bawa-bawaan banyak. Dia itu baru melahirkan, ingin pulang kampung ceritanya. Bawa bayi, didekep sambil ditetein. Nggak sadar mungkin bayinya kan keteken ya, nggak bisa napas. Begitu pulang di Jawa meninggal. Udah keras, udah bukan lemes, bukan, udah kenceng, udah kaku. Itu salah satu contoh itu, harus hati-hati itu. Yang namanya netein orang baru belajar buat adik ini nanti kalau punya bayi. Pokoknya hati-hati yang namanya netein itu kan kalau ini harus dilihat, jangan disembarangan. Ada kisah sedih di hari raya Idul Fitri zaman dulu waktu ayah masih nyopir sendiri deh. Orang yang namanya mudik itu mah naik motor kan bawa-bawaan banyak. Dia itu baru melahirkan. Perbedaan on-way dan kontraflow adalah jika penerapan kontraflow Pulang kampung dengan menggunakan ceritanya. sebagian lajur, Bawa sedangkan bayi. penerapan on-way dengan menggunakan seluruh jalur untuk kendaraan melintas di jalan raya tersebut. Kisah tragis tentang bayi kita jelaskan di akhir video ini.